hormati Minal Ustaz Asef Basir STI, yang saya hormati Ustaz Asaf, Bapak-bapak semuanya, adik-adik, remaja. Mohon maaf jika saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah dengan rasa takdim dan hormat kami kepada jamaah semuanya. Di malam yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah di kaulina alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat taufik hidayahnya, sehingga kita bersama-sama bisa menjalankan sholat maghrib secara berjamaah. Insyaallah nantinya kita semuanya di sini dapat memberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan sholawat yang terindah marilah kita infakkan bertakwa bagi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, para pengikutnya, para keluarganya, dan juga kita semuanya yang betul-betul di sini. Semoga besok di yaumul akhir kita akan syafaatul maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, para semuanya, para jemaah, kita panjang lebar sebelum kita mulai acara kajian, insyaallah akan dimulai Ustaz Basir STI. Marilah kita buka terlebih dengan membaca suratul Fatihah satu kali. Marilah kita maknai dan marilah kita hayati, terutama ketika membaca iya karena berdua iya karena nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mudah-mudahan keberkahan beliau senantiasa
itu menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat dan mudah-mudahan tidak akan segera rusak. PDKM yang saya hormati, hadirin jamaah pengajian Rasulullah Musallam Al-Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama bertawasul dengan tawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada malam hari ini bersama keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Nabi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya si'al karami. Ya Nabi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya si'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi bayanil ahdasi. Pasal ini menjelaskan tentang hadas yang nawaqidul wudu'i. Maka dengan sebab hadas tersebut nawaqidul wudu'i bisa membatalkan wudu. Arba'atu asya'a itu ada 4 perkara. Malam ini kita akan membahas perkara-perkara atau hadas-hadas yang bisa membatalkan wudu. Wudu yang kita lakukan setiap hari 5 waktu, bahkan lebih daripada 5 waktu, bahkan lebih daripada 5 kali. Tiada lain adalah sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kalau kita ingin menjalankan sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah. Di dalam Al-Quran dijelaskan kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Di dalam Al-Quran kalau engkau ingin akan mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhkan wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhkan kedua tangan kalian sampai sikut, wamsahu bi ru'usikum, dan basahlah kalian sebagian kepala, rambut kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan basuhlah kedua kaki sampai mata kaki.
Itulah perintah Allah ketika kita akan menjalankan sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah yang lainnya. Pertanyaannya, kenapa hanya 4 anggota tubuh yang dibasuh? Ini sudah dibahas di awal, mungkin akan di reminder apa reminder? Reminder itu sudah bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris. Biasanya kalau yang di kampus-kampus sudah mengerti reminder. Reminder itu namanya lavender ya, bukan temannya lavender ya, bukan. Kalau lavender mah obat gantung ya, dulu mah obat gantung. Kenapa Allah menyebutkan 4 anggota tubuh yang harus dilakukan ketika berwudu? Sudah dijelaskan gamblang di awal dalam pembukaan di dalam kajian kitab Kasyifatus Sajdah bahwa 4 anggota tubuh itulah yang menjadi pusat dosa kepada Allah, yang menjadi sebab melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama adalah muka. Maka ketika kita membasuh dengan air wudhu berarti kita menghilangkan, menghapuskan dosa kita. Karena ketika kita dalam keseharian atau dalam waktu demi waktu, menit demi menit, detik demi detik, kadang-kadang kita dosanya banyak. Di muka saja sudah banyak dosanya. Dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, dosa pendengaran. Makanya Allah memerintahkan wudhu itu bukan hanya sebatas wudhu untuk mengumpulkan kewajiban pada sebab mau sholat, tapi niatkan wudhu adalah muka yang penuh dengan dosa ini dibasuh dengan wudhu. Insya Allah kalau kita berdoa niatkan wudhu untuk membasuh menghilangkan noda-noda dosa kita, insya Allah itu adalah salah satu cara. Kenapa? Karena ketika orang sholat itu harus sofwa, harus suci, tidak hanya suci hatinya, tetapi suci daripada dosa yang dilakukan baik itu oleh muka kita atau tangan kita, bahkan kedua kaki kita menjalan atau membuat dosa kepada Allah. Maka dengan wudhu tersebut niatkan kita untuk menghilangkan dosa-dosa kita, dan itu adalah sebab daripada diharuskannya dosa kita dengan cara wudhu kita. Tapi wudhunya yang benar, wudhunya. Makanya ketika kita sholat itu bukan niat wudhu kemudian selesai, tapi niat bahwa sebab Allah mengatakan anggota tubuh itu adalah di dalam kitab ini menjelaskan 4 anggota tubuh itu yang menjadi sebab kita berdosa kepada Allah, yang menjadi sebab kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wudhu bisa menghilangkan dosa-dosa yang kita lakukan dari detik demi detik, menit ke menit, bahkan setiap hari kita melakukan dosa sadar dan tidak sadar. Nah, ini adalah perkara wudhu. Ini tidak main-main wudhu itu. Jangan wudhu sebab-basa saja, tidak. Tapi dengan wudhu kita bisa sholat saja, tidak. Tapi ingatkan wudhu itu adalah sebagai perintah Allah yang pertama. Yang kedua, sebab sejarahnya wudhu. Dulu manusia yang pertama kali Nabi Adam beserta Siti Hawa ketika di surga diberitakan oleh Allah, datang perempuan syajaratul khuld, jangan kau mendekati pohon khuldi. Maka kalau mendekati pohon khuldi berarti adalah tidak taat atas perintah Allah. Larangan Allah tidak boleh ini dikerjakan. Yang pertama adalah muka. Ya, muka itu adalah salah satu penyebab jaraknya Nabi Adam ke pohon khuldi karena sebab ada mata. Melihat di pohon khuldi kelihatannya enak, maka dibisik-bisikin oleh setan sehingga mendekati pohon khuldi sebab boleh mata. Atau karena sedikit sebab bisikan setan, iblis yang membisik-bisiki Nabi Adam untuk mendekati pohon khuldi sehingga berbuat dosa kepada Allah karena tidak taat kepada Allah. Itulah sebabnya wudhu ada di dalam muka itu ada sebab daripada maksiat kepada Allah. Kemudian Nabi Adam melonjak atau langsung mati kalau bisa memetik dengan tangan. Kemudian setelah manjat pohon, Nabi Adam itu panas, gerah, keringetan. Ada keringetan apa? Ada. Nabi Adam juga manusia keringetan. Ya keringetan Nabi Adam. Ketika keringetan Nabi Adam dirusak oleh satu tangan yang begini.
dengan tangan kanan itu adalah sebabnya. Kenapa? Karena rambut yang paling depan itu adalah yang menjadi sebab maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena laki-laki biasanya kalau ngancam ke perempuan pasti rambutnya pertama. Bukan yang pas-pasan, kalau rambutnya keren jadi keren. Gitu kan? Sebenarnya laki-laki kalau melancong apalagi apa namanya perempuan kacanya pasti diperhatikan dalam rambut. Meskipun mukanya pas-pasan, kalau rambutnya keren banyak sampai dengan rambutnya habis 10 hari 10 pengalaman kan. Itulah apabila ada membesar sebagian rambut kepalanya, kemudian kaki menjadi bergerak, Nabi Adam beserta Siti Hawa berjalan menuju Bapa Israel. Di sinilah ilmu itu sangat penting. Tetapi kita juga harus paham yang membatalkan wudhu itu apa saja. Di dalam kitab ini dijelaskan ada 4 perkara yang menjadi batal wudhu. Ada hadhihi asya. Termasuk salah satu di antara 4 perkara al-awwalu, yang pertama adalah al-khariju min ahli sabilaini min qubulin aw duburi. Yang pertama yang membatalkan wudhu adalah al-khariju, yang keluar min ahli sabilaini, salah satu 2 jalan, min qubulin daripada kubur, aw duburin atau daripada dubur. Kubur dan dubur, bagian depan sama bagian belakang. Lagi-lagi bertanya, kenapa bagian depan sama bagian belakang? Kenapa bagian samping? Karena yang terbulannya hanya bagian depan sama bagian belakang. Yang sebagian samping ada lubangnya. Karena hadis sabila ada 2 lubang, depan dan belakang. Dan kita akan bahas hadis sabila ini. Yang kita pahami, depan itu bagian depan itu adalah kubur, belakang itu adalah dubur. Belakang yang ada kubur. Hada bayanun lis-sabilain. Kita akan bahas 2 jalan ini maksudnya apa sih? Apa penjelasan yang bisa dijelaskan oleh musannif azan kita tentang dua jalan ini? 2 di depan, 2 di depan. 1 di depan, 1 di belakang. 2 jalan. Aibin ayyi sakabin kan, dari lubang mana saja, baik itu dari lubang depan ataupun dari lubang belakang, berarti itu adalah batal. Kalau kita sedang berwudu atau kita sudah punya wudu, kemudian keluar dari salah satu 2 jalan tersebut, maka batal sholat wudunya. Bertanya lagi, zaman sudah semakin modern, semakin canggih, semakin pintar. Maka orang-orang selalu memahami salah satu ayat yang di dalam Al-Quran, as-salatu bi-dzikri. Atau kenapa ketika kita batal, yang dimaksud bukan yang membatalkan, ya kan? Kenapa yang dimaksud malah buka kaki, bukan malah dubur ataupun malah dubur? Itu pemahamannya. Tetapi kita sebagai orang beriman, kita tidak perlu menjawab kenapa harus didubur, kenapa harus dibuka dari dubur. Tidak perlu dijawab itu. Kalau ada yang bertanya, yang membatalkan wudhu kan adalah keluar daripada jalan depan dan jalan belakang. Lalu kenapa yang dimaksud buka? Kan sudah kan dimaksud bukanya. Kalau bentuknya akan keluar air daripada tubuhnya sampai 10 kali, berarti itu buka musafir 10 kali. Berarti itu muka dibasuh 10 kali, berarti itu kaki dibasuh 10 kali. Kenapa? Dubur yang mengeluarkan angin, kubur yang mengeluarkan cairan, kenapa muka yang dibasuh sampai kaki? Itu tidak perlu dijawab. Dijawabnya apa? Ta'abbud sebagai bentuk penghambaan diri. Kalau orang menghambaan dirinya, bagi perintahnya bagaimana ataupun larangnya bagaimana, dikerjakan. Tidak perlu cari alasan. Ta'abbud. Tidak perlu dijawab itu. Jawabannya, karena saya taat kepada Allah. Kenapa? Kalau wudhu itu adalah muka, bukan mata yang dibasuh. Kalau wudhu itu adalah kedua tangan, bukan bagian depan yang dibasuh.
al-khanzir, al-kalbu wal-khinzir haram. Anjing dan babi itu haram. Itu ini kenapa sih Allah mengharamkan anjing dan babi itu haram? Ternyata di dalam daging babi ada unsur itu cacing pita. Cacing pita itulah yang menyebabkan kematian ketika orang makan daging babi. Kemudian cacing pitanya diangkat oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang yang tidak suka mengharamkan daripada daging babi. Kalau kita sebagai hamba Allah yang mengaku hamba Allah, kita mengaku hamba Allah, apakah percaya dengan orang-orang kita mengerti kalau angkat daging kita dibagi halal? Oh tidak, karena kita sebagai hamba Allah maka kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Haqqi yang pasti tidak ada perubahan, Al-Haqqi yang pasti tidak ada bisa mengatur, Al-Haqqi yang pasti tidak boleh ada yang mendapatkan atau berubah daripada hukum yang haram menjadi halal. Kita sebagai orang beriman, hamba Allah, kita takut kepada Allah atas perintah Allah. Kalian yang dapat dari babi dan dari anjing itu adalah haram. Begitu ya. Nah, dari mana saja, baik dari kubur maupun dukun. Inna kana ahaduhum man sada insidadan khalqiyah. Sekarang bagaimana kalau ada orang dari saudaranya punya apa namanya? Medis ya, apa namanya? Punya kubur dan punya kubur tapi tertutup. Mau pipis susah banget, mau BAB atau mau buang air besar susah banget. Tapi ternyata itu dari surah khalqiyah, itu adalah ciptaan Allah. Bagaimana kalau orang yang memiliki kubur dan kubur tetapi mansidan insidadan tertutup. Wakanan al-gharib, maka kalau ada orang seperti itu, ada nggak sih? Yang itu ada nggak? Orang punya kubur tapi tertutup, ada nggak? Ada. Kalau kita bilang ceritakan pasti ada. Nggak mungkin kalau tidak ada. Ya, penciptaan Allah itu takjub, keajaiban. Sehingga ada solusi. Para ulama memberikan solusi. Maka kalau seandainya kalau dari sono yang itu kubur dan kubur tertutup tidak bisa mengeluarkan daripada kotoran daripada kubur dan kubur, maka ada beberapa pengertian atau penjelasan. Ya, kalau keluar itu, jadi kan yang al-Fatihah yang dibuka, yang jalurnya lain yang dibuka, itu kan ada alatnya, ada alat perhubungan yang memang itu dibuat sedemikian canggih supaya tidak bercecer. Itu kalau dia buang air seni atau buang air besar, ada alatnya. Dulu saya pernah melihat, karena saya sendiri benar-benar itu mahal juga, plastik semacam plastik, tapi untuk apa? Jadi berupa itu memang benar-benar harus ditutup dengan bercecer. Kalau sudah jatuh, kemudian itu jadi najis. Ya, pertama dia tidak bisa mengapa-ngapain, tidak bisa lagi namanya bangun berbaring saja, kemudian orang hidup bersih dan berbaring berjuang. Maka kita tugas orang yang hidup, maksudnya orang yang sehat, tak suami, tak istri, atau tak keluarga, harus bersih itu yang sakit dibuang berbuang. Kasihan, tapi dia sudah masih punya keluarga, karena dia masih bisa berbaring atau masih bisa dengan isyarat atau dengan sholat yang berbaring. Maka kalau kita itu yang hidup itu membuang kotoran-kotorannya dengan sempurna, jangan sampai berceceran. Ada semacam plastik, ada plastik yang bisa menampung itu sehingga tidak berceceran. Kalau seandainya tadi ketika dia sedang sholat keluar, tadi disebutkan itu panah atau maka tidak batal sholat wudunya. Kita bicara dulu ya. Maka tidak batal wudu. Bagaimana sholatnya tidak batal wudunya? Tidak batal wudunya. Dan sholatnya itu berarti Allah yang menentukan.
ini adalah salah satu daripada para ulama memberikan penjelasan kepada kita. Al-Mubati itu kan yang dibuka otomatis akan menyebabkan kepada orang yang sangat berpikir yang akan berikan keringanan. Maka ulama melakukan cara yang kokoh di dalam mata wujudnya kalau orang yang keluar daripada Al-Mubati yang dibuka secara wujud saja, bukan karena secara ingin penelitian, bukan karena secara ingin karena wujud sakit dunia. Maka ya harus dijauhkan dari najis yang bersejarah, jangan sampai bersejarah. Itu tugas yang hidupnya harus menjaga bersejarah. Tapi kalau bersuci, dia bersuci kan katanya kalau kita kan cebok lah ibaratnya ada air. Tapi kalau wujud kan dia nggak cebok kan, artinya ada Dibersihkan saja. dibersihkan kan. Iya, karena itu bukan jalurnya. Kalau bukan jalurnya maka dibersihkan saja. Maksudnya dibersihkan itu yang penting kelihatan bersih. Kalau bukan jalurnya, kalau jalurnya itu sudah bersih, maka istinja itu adalah istinja tersendiri. Beda dengan yang bukan jalur, tidak dapat istinja yang bukan jalur. Tapi bab istinja itu untuk yang jalurnya, baik dari depan maupun dari belakang. Bab istinja itu, masya Allah, maksudnya istinja ada bab khusus istinja. Oh ya, lagi, ini belum selesai, sampai belum selesai. Ada pertanyaan? Lanjut ya? Lanjut. Yang kedua itu apa? Rihun. Apa nih bos? Angin. Angin. Kalau angin berarti dari bubur ya, dari bubur. Hada badalun min qawlihi an-kharij. Jadi rihun itu kalau dalam ilmu nahu sebagai badan. Badan daripada an-kharij. An-kharij itu yang keluar rihun. Ayat salam an-kharij dari roh minal kubur awil kubur. Yang kedua itu dari kubur dan dari kubur. Ya, memang ketika kita buang air kecil juga ada angin kan ya? Nah mungkin kalau nggak ada angin, nggak ada dorongan angin, nggak bakal keluar itu air kecil. Kenapa? Makanya ada angin. Maka rih itu tidak hanya di kubur saja, tapi di kubur juga ada angin. Dengan dorongan angin itu menjadikan air keluar. Ya kayak pompa ada dorongan sehingga dibawa keluar air gitu ya. Maka rih itu adalah angin yang mendorong keluarlah air bergerak keluarlah pembawa besar. Dan sekitar Abu Hurairah radhiyallahu anhu al-Hadas. Abu Hurairah pernah ditanya oleh sahabat al-Hadas, kata Abu Hurairah itu orang yang paling terdekat dengan Nabi. Disebut Abu Hurairah Abdurrahman, nama asli Abdurrahman. Nama aslinya disebut diberikan Abu Hurairah karena di tangan Rasulullah ada Abu Hurairah. Disebut bapaknya Muci, sebelum intimin antikannya kemana masih ada. Ya. Maka Abu Hurairah pernah ditanya, hadas apa sih hadas itu? Maka berkatalah Abu Hurairah tasamun kaudon kontur. Yang disebut hadas itu yang dulu pernah Rasulullah sampaikan kepada saya bahwa hadas itu adalah tasahun dan berwam. Tasahun itu adalah rihun yang berubah dengan sauti. Tasahun dan berwam berwam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala bil misbah, kemudian dijelaskan di dalam kitab al-misbah al-tasahun. Apa sebut tasah? Tasah itu adalah rihun yang berubah dengan sauti yusma'u. Angin yang keluar dengan tanpa suara tapi terdengar. Ya. Angin yang tanpa suara, dengan tanpa suara tapi terdengar. Jadi apa itu? Angin yang keluar tanpa suara tapi terdengar. Apa itu? Itu besar, itu besar. Itu bahasa gimana itu Pak? Benar. Tidak ada suaranya kan? Tapi terdengar kan? Ini kayak gini gitu. Baiklah al-khariju minad dubur bila sautin syadidin sumya qaswa. Lalu yang disebut dengan suara itu apa? Itu disebut
Itu disebut ri. Itu ada tasawuf, ya, dorong. Ada keinginan keluar. Kita dengar ada lebih kencang, itu dorong disebut. Angin juga, tapi dorong itu disebut kantung kalau bahasa kita. Ya. Al-Ghairihi, Al-Ghairuhu atau selainnya. Salamun kana al-khari ju'ani dan mawari dengan tawabiran dan lisan jawaban Allah terbangkang pada nabolin al-hadirat kami in masalah awal kadulin keperluan bersama yakin hadirat tidak dapat makna di awal jihad. Ya. Sedikit lagi ya, mohon maaf ya, sedikit lagi Indonesia. Nah, selainnya itu adalah seperti najis yang kedua ainan atau angin tahirat atau najisan, baik itu suci ataupun najis, japan atau kering, rotuban atau basah, muhtamat yang sengaja kabarulin seperti air seni, al-nadirat atau yang kedua yang jalan keluarnya seperti darah, in basara aula, baik itu terpisah ataupun tidak. Kalau datik seperti ular, ukrejan, raksana. Ular yang keluar daripada dulunya, kemudian dia masuk lagi. Wakil kerajaan. Kalau seandainya dia cuma keluar kemudian masuk lagi, itu bukan nggak perlu keluar tuh. Ya, kalau itu keluar, nggak keluar masuk lagi. Ada nggak? Ada nggak? Kita betul kita bisa kan? Habis itu masuk lagi. Berarti bukan, belum. Itu baru ngomong di mereka gimana ya? Ngomong itu di tubuhnya. Ngomong itu kalau ngomong bersuara kencang di tempat. Kemudian tahan malah masuk lagi. Nah itu belum dulu. Kalau kata tapi makro ya, bentuknya menahan bentuk makro. Sekarang sangat sah, tapi makro menahan bentuknya makro. Jadi penyakit makronya karena jadi penyakit maka jangan nahan apa? Bentuk. Kalau lagi sabolokan selesai, jarang ya yang jadi tahan itu. Jarang yang menggunakan iya, apalagi yang sembuh dan tetap pasti dibuka. Insya Allah. Wanita tarifat al-Quran tulis awalan. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya ada seorang perempuan punya wudhu, kemudian ketika dia mau melahirkan, baru keluarnya tangannya doang, ya kan? Tangannya dan bulannya masuk lagi, batal nggak wudhunya? Wudhunya batal nggak? Bahkan nahum yang takidul wudhu'a, maka batal wudhunya meskipun sudah setengah badan si bayi keluar, dia punya wudhu. Karena dia istiqomah tidak membatal wudhunya meskipun melahirkan dia punya wudhu. Ketika baru setengah yang takidul wudhu, maka batal wudhunya. Wa amma lau angkat waladan kaman bila balad, maka yang takidul. Sekarang bagaimana? Keluar semua yang itu anak, tapi tidak ada sama sekali basah. Ada tanya itu yang melahirkan tapi tidak mengeluarkan panas, tidak mengeluarkan basah sama sekali, maka itu pada dan kaki bukan wudhu, tidak batal wudhunya meskipun wajib mandi, ya wajib mandi tapi tidak batal wudhu, karena kalau punya wudhu itu dapat pahala terus tidak punya wudhu. Maka dia pada waman istiqomah sudah tidak batal meskipun melahirkan. Kemudian melahirkan keluar anaknya secara sempurna, kamu tidak mengeluarkan sama sekali basah-basah. Maka tidak batal wudhunya, tapi wajib mandi kalau sudah dipas, ya wajib sudah batal wudhunya. Betul mana visual? Ya, mudah-mudahan ini baru satu pun belum selesai. Satu pun belum selesai. Minas sababati munasiban bil maksidi. Kalau seandainya yang kedua itu adalah kotoran maksiban bil maksidi karena tertutup, tidak bisa dikeluarkan, keangin sadar kubur bakal jaminha, seperti kubur
keluar daripada jalur yang lain. Baru air kencing keluar dari jalur yang lain mana dia. Ini yang dari jalurnya, misalnya kubur yang tertutup ternyata air kencingnya keluar dari dulu sebelumnya terbuka. Misalnya, awet kubur ada yang tertutup duburnya, bahkan jamin hafal ternyata dari depannya adalah keluar gomit, itu makan air dia. Kalau boleh air kecil, kalau tak itu air kotoran. Kubur yang tertutup ternyata keluar air kencingnya dari dubur, jadi salah jalur kan? Karena yang di depan tertutup keluar dari jalur yang lain. Ini yang kalau dari sononya, kalau misalnya tertutup, depannya tertutup, belakang ternyata terbuka, keluar air kencingnya dari duburnya, maka itu sama saja dia dengan keluar, meskipun keluarnya bukan jalurnya. Saya paham ya? Tetap dia salah satu membatalkan gulungnya. Kalau misalnya satu lubang tertutup, lubang yang lain terbuka, kencingnya dia dari dubur, padahal bukan jalurnya kan? Apakah itu batal wudhunya? Batal, karena tetap keluar air kencing. Atau misalnya dari dubur, tertutup duburnya, keluar vomit kotornya dari kubur, sama saja. Itu berarti dia sudah batal. Ini yang dimaksud dengan dalusono. Dalusono itu kekuatan buatan Tuhan. Tapi dari Allah, dari pencipta yang menciptakan Allah, yang menciptakannya kubur yang ditutup oleh Allah, kubur yang ditutup oleh Allah untuk pada dosa Allah. Tapi ini ada terjadi. Makanya dijaga boleh kepada sikit dua di rumah. Kalau seandainya dua-duanya tertutup misalnya, atau misalnya satu tertutup, satu tidak, ya, satu tertutup, satu tidak. Yang kedua misalnya dari dubur atau dari kubur, itu bukan yang bukan sesuai dengan dari dubur, dari kubur, bukan yang keluar. Tetapi apakah dari itu adalah seperti darah? Ada nggak yang keluar dari dubur darah? Ada nggak? Ada ya? Ada yang keluar dari dubur darah? Ada nggak? Maka itu salah satu daripada ahadus sabilain, keluar daripada dua jalan. Tidak harus air kencing, tidak harus langit, tetapi dia keluar daripada dua jalan tersebut, maka itu yang membatalkan daripada wudhu. Sudah, kalau yang dari suaranya tertutup, dari orang terciptanya tertutup. Wa amma idza kana munasiban lil khutbati maka fala ada qada. Sekarang bagaimana ini karena dibuka. Contoh misalnya ya almarhum kakak saya lah, sudah kemarin baru tahu. Kakak saya meninggal 4 tahun yang lalu. Ternyata punya penyakit tumor. Dan ternyata tumornya tumor ganas. Kata dokter secara medis ini harus dipotong khususnya dipotong satu kali. Jadi jalur pembuangannya sudah ditutup, karena sudah putus jalur pembuangannya, khusus pembuangannya. Akhirnya dibuka di samping. Itu kan berkaki namanya. Dibuka supaya kotornya dari samping kotornya, bukan dari kubur kan, tapi dari mana? Kan banyaknya dari sampingnya. Ada nggak mas yang punya penyakit diputus-putusnya dari depan ditutup, dari belakang ditutup, keluar dari belakang mungkin kalau nggak keluar langsung pasti dibuka jalur keluar dari samping. Itu disebut antisipasi, bukan dari suami, bukan dari anak tertutupnya, tapi karena sebab oleh dokter ditutup, jalurnya ditutup. Dibuka dari samping itu ada apa? Pada anak bodoh maka itu tidak ada. Lagi orang kedua bukan dari kubur, dari sini tidak ada pada dokter. Kalau kalau pakai yang dibuka jalur lain yang dibuka, seperti banyak penyakit yang dibuka jalurnya dari samping kanan maupun samping kiri. Maka kalau anak kotor itu tidak batal wudhu.
Karena banyak kan yang penyakit begitu salah pasangan di situ. Apakah ada unsur kesengajaan? Biasanya kan kalau bukan orang sudah diputus itu tidak punya rasa ya, tidak punya rasa ingin keluar, terus karena harus keluar, karena ada proses yang masih bawah, itu harus keluar sendiri. Karena sudah jalurnya sudah diputus. Kalau jalur depan, jalur belakang ada rasa kan ingin buang ingin buang air kecil, ingin buang air besar, ada rasa. Ini tidak ada rasa, tidak keluar. Karena bukan jalurnya. Maka kalau bukan jalurnya maka ada kodok, maka tidak baik. Ya. Waham mengingkara rumah manusia dan insidan arido. Sekarang bagaimana kalau salah satu di antara kedua jalan itu tutup dan tertutup arido, tetapi itu ditutupkan karena sebab sengaja didatangkan itu. Tidak ada penyakit, tidak ada apa-apa, ternyata ditutup arido, didatangkan, ditutup bangkai. Mungkin barangkali nggak tahu yang tujuannya apa. Pada jalan takdir dan sama kalimat dengan ada. Kalau selanjutnya yang ditutup itu adalah yang ditutup itu semua bersama dengan yang lubang yang dekat dengan lambung. Lambung itu pasti dekat dengan pembuangan ya. Di lambung ini kan dekat dengan pembuangan. Lambung ini dekat dengan pembuangan. Kalau selanjutnya dekat dengan pembuangan, keluar daripada yang dibuat oleh seseorang yang mungkin dia praktek dokter untuk menunjukkan keahliannya, ditutup satu lubangnya, ternyata air kecilnya bukan dari jalur tubuh, kita dari misalnya dari perut, keren kan dari perut, iya, dibuat dari perut. Tapi kalau seandainya dekat dengan lambung, itu jalur yang dibuat oleh seseorang, itu kalau dekat dengan lambung tetap dekat dengan lambung. Tapi kalau misalnya keluarnya dari rijul, lahirkan dan tinggi, dibuat oleh seseorang dari kakinya. Ketika kecil tinggal begini, kalau bisa berkacang ada lagi, keren, kalau kecil, ada bukan itu, masya Allah, ada yang gitu. Kalau kecil tidak coba kita akan ada dari mana? Ada ini ada yang ada. Kalau seandainya jauh daripada yang ada dari lambung, langsung jatuh al-kharijul kita, maka tidak ada. Tidak ada kalau jauh daripada lambung. Tapi kalau tidak jauh dari lambung, itu apa namanya keluarnya? Pembuatan yang alir itu tetapi sudah disaring keluar dari kaki. Berarti tidak tahu kalau saat ini jauh daripada lambung. Kalau dikeluar ya, itu didatangkan oleh seseorang menjadikan kumpulnya bukan dari jalurnya, tapi ditutup jalurnya dan kemudian dikeluar jauh daripada lambung dari kaki atau dari lutut dibuat dari lutut. Ya, nah itu dengan bagaimanapun caranya, kalau bukan dari yang Maha Kuasa, kalau yang didatangkan atau karena bukan karena sebab pun tadi yang dibuka, maka itu berbeda. Tapi kalau yang namanya tadi yang dibuka karena sebab sakit, ya maka para dan bodoh. Tapi itu adalah meringankan. Kalau yang sakit itu kan mungkin dia tidak bersaudara kan. Orang yang sakit kan banyak ya, yang sehat tapi mengeluarkan kotorannya dari bertahun-tahun hidup mengeluarkan kotorannya dari sini kan banyak. Orang sehat kan sehat harus sholat tetap sholat. Orang sakit pun harus tetap sholat, kecuali dia sudah tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa tidur melentang, sudah baru mati, sudah tinggal di ruang aktif langsung. Tapi kalau masih sehat, masih bisa makan, masih bisa tidur, masih bisa duduk, tetap wajib sholat. Maka salah satu daripada keringanan yang Allah berikan para ulama menafsirkan, maka itu tidak membatalkan kalau seandainya itu pun
dibuka jalur yang lain sebelum ingin keluar sampai keluar kalau nggak keluar itu penyakit lagi. Itu penjelasan tentang banyak sabi dari ada pertanyaan? Silakan. Nanya satu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan ini masalah ujurnya, Ustaz. Ujur. Ya, artinya kan udah tua, garing, sakit gitu. Buang air seninya kan ditutup, artinya dipampat melalui jalur yang lain, artinya ada kantongnya gitu. Nah, ketika dia ini kan udah nggak bisa ke kamar mandi atau apa kan hanya berbaring. Artinya kita nggak tahu ada yang air seni yang keluar di kasurnya kan, atau buang istinjanya juga kan bersucinya nggak putih banget gitu. Artinya ada yang berceceran di kasurnya. Dan si beliau juga artinya melaksanakan sholat kan berbaring. Artinya ada najis yang tertinggal di situ. Nah, yang pertanyaan dari saya itu sholatnya itu tergolong sah apa tidak? Karena ada najis di kasurnya itu sah. Itu aja. Mudah ada Pak Insya Allah ketemu dengan Ramadan. Amin. Ya, amin. Nomor satu di nomor satu pun sudah selesai. Insya Allah ketemu dengan Ramadan. Gitu. Ada pemimpin barangkali ada pertanyaan silakan. Kalau ada betul-betul kita sudah bisa. Dan kembalikan itu ya. Sudah cukup ya Bapak semuanya. Atas nama jamaah sampaikan terima kasih atas segala yang teririm doa jazakumullah khairan fi masalah dunia wal akhirah. Ditutup dengan doa kepada Ada pertanyaan ditutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.